Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Camat Pelumpang Selatan yang kami hormati Al-Dr. Ustaz Rudani sekaligus penceramah pada hari ini, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klumpang Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Katas SMA Negeri 1 Klumpang Selatan, yang kami hormati Kepala Puskesmas Pantai, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf SMA Negeri 1 serta teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita tauladani sepanjang masa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat ceramah agama. Acara yang kelima doa. Acara yang keenam penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ahmad Baihaqi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'an wa sayajzillahu syakirin wa ma
antamuta illa bi'ilnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Rianto SPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Ustadz Rudani, yang alhamdulillah bisa memenuhi undangan kami. Yang terhormat Bapak Komite Pak Haji Sarif, yang alhamdulillah juga sudah bisa bersama-sama kita, dan beliau adalah salah satu komite yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan rutin kita. Yang saya hormati Bapak Camat Kelumpang Selatan, dalam hal ini diwakili Sekcam Bapak Sugeng. Terima kasih juga kami ucapkan telah bisa berhadir di keluarga besar SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan. Yang terhormat Bapak Katas, Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, afiat dan kesempatan, karena tidak semua orang diberi kesempatan sehat, pengoler, diberi kesehatan, pengoler, ya. Jadi itu bagian daripada anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan bagian rutinitas kita sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta salam tak lupa mari sama-sama kita haturkan ke hari junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya minad dunya wal akhirah. Amin. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Rodani, Bapak Camat, Bapak Komite, serta panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul, yang tentunya mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pun tak lupa kami ucapkan mohon maaf pada semua undangan yang telah berhadir, bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, baik tempat ataupun sambutan yang telah kami lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan untuk anak-anakku yang tercinta, tersayang, tersegalanya, karena termuar aja bisa. Ini Ustaz memberi muar kadang-kadang anak-anak ini, tapi alhamdulillah itu hasilnya kamu. Yang memberi muar paling 1-2, yang membahagiakan lebih banyak, ya. Tapi insya Allah dengan berkah maulid yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rudani, akan semoga memberikan dampak positif buat kehidupan kita. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak berharap tidak ada kegiatan lain selain mendengarkan, menyimak apa yang akan disampaikan oleh penceramah nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudani. Kepada Ustadz kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya hormati serta para alim ulama, para ustaz, ustadzah, kepala sekolah SMA N1 Pelumpang Selatan, Dewan Guru, Bapak Camat atau yang mewakili, yang lainnya ibu-ibu, kepala Puskesmas Pantai Pelumpang Selatan atau yang mewakili, saudara-saudaraku yang insya Allah dan saudariku yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kelihatannya subuh nih sigara seberataan. Ini cuma ada yang benarnya loyo, dia tahu kada makan cacingan kada tahu. Ya, ayo semangat. Ayatul fatah wallah bi ilmi wa tufa. Pemuda ini yang semangat, bukan semangatnya begayaan. Ya, ayo Junai, kita tahu seberataan awalnya lah. Tadi orang lihat begayaan aja. Jadi seperti ini, kita dengarkan. Orang yang bijak, orang yang adil itu waktu usaiin fi martabatihi, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Para pemuda itu memang masanya masa bermain, tapi bukan segala tempat itu bermain. Ada tempatnya, memang masanya ada masanya, tapi ada tempatnya. Kan seberataan itu selalu goyang ada, ya. Jadi oleh karenanya jadilah orang yang hatinya itu tenang. Karena al-zahir yang dulu ala bawatin, zahir seseorang itu menunjukkan isi di dalamnya. Tapi ya kadang mutlak juga, ya zahir itu menunjukkan isi di dalamnya. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini kita hadir senang gembira dengan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sampaikan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu berkat keutamaan dan rahmat Allah, hendaknya mereka senang dan gembira. Siapa yang dikatakan rahmat Allah di sini? Tidak ada lain adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ada kebaikan di dalam diri kita. Menunjukkan ada rasa cinta kepada baginda Rasul di dalam hati kita. Ibaratkan biar mengolah kopi itu gulanya dimasukkan, tapi gak diingat aduk. Kayak apa rasanya? Ya. Waktu sukar fisahi wa nasitu an uharrikaha fasharibtu minhu syurbatan fakana ta'muhu murran walakin miraratu sahi laisa an ta'ni gaira wujudi sukar fasukal mawjud walakin yahtat man yuharikuhu wa kadzalikal khair wal hubbu mawjud fi qulubi nufusil insan walakin yahtat man yuharikuhu. Dikatakan oleh seorang penyair, ketika aku membuat secangkir kopi, aku masukkan gula di dalam kopi tersebut. Ternyata aku lupa mengaduk kopiku yang aku buat tadi. Aku minum seteguk, ternyata rasanya pahit. Akan tetapi pahitnya kopi bukanlah tidak ada gula di dalamnya. Gula ada, akan tetapi sayangnya lupa mengaduk daripada gula di dalam kopi tersebut. Akan tetapi begitulah sifat di dalam jiwa manusia, ingin melakukan kebaikan, cinta kepada kebaikan, itu ada semua dalam diri manusia. Akan tetapi perlu sesuatu yang bisa menggerakkannya. Bagaimana menggerakkan kebaikan tersebut? Hadir di tempat-tempat yang baik,
berteman dengan teman yang baik. Oleh karenanya, ayo kita hidupkan, tumbuhkan di dalam diri kita cinta kepada kebaikan, cinta kepada bangsa dan negara kita, cinta kepada sekolah kita, dan cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Perhatian, ujar kita tadi apa? Perhatian, cinta, bukan cinta kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Cinta maksiat, naudzubillah, cinta minum khamar, naudzubillah juga cinta lawan bini orang. Ya, memang ya, meletakkan cinta itu kepada siapapun boleh, tapi lihat-lihat juga. Ya, tidak apa-apa salah mencinta. Yang berbahaya itu salah membenci. Yang kita benci ternyata kita benci kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat berjasa kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang sangat perhatian lawan kita semua. Disebutkan la yasuku ahadukum bisaukatin illa wa ajidu alamaha. Wahai umat, tidaklah kalian tertusuk satu duri melainkan aku sebagai Rasulmu merasakan penderitaan apa yang kalian derita. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Wahai umatku, hidupku baik untuk kalian, bahkan wafatku pun baik untuk kalian. Ya, jangan dianggur sampahnya. Ya. Tadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sampah di dalam ruangan. Ya. Ba'il umamah ala mahaliha, kan gitu bahasa Arabnya. Letakkanlah sampah pada tempatnya. An-nadhafatu minal iman. Nah, kalau saya dikatakan dunia Islam ala nadhafah. Agama kita ini dibangun atas kebersihan. Nah, kata Nabi, agama kita ini dibangun oleh atas kebersihan. Makanya mau pulang itu sikat gigi, mandi, baju jangan kebiasaan. Baju sudah 2 hari 3 hari mau dipakai pulang. Ya, makanya kata Imam Syafi'i apa? Man thaba aqluhu zakat aqluhu. Siapa yang wanginya baunya wangi, baliklah. Siapa yang wanginya badannya itu bau wangi, cerdas akalnya. Makanya ulama mengatakan jangan menghabiskan duit bukan minyak haram. Minyak haram ini minyak haram kayaknya 150.000. Kalau ada promosi lah. Itu bukan termasuk pemborosan. Ulama mengatakan kenapa? Karena memang kita Islam ini diajarkan untuk apa? Wangi, ya, hidup bersih. Supaya apa? Supaya kita hidup al-aqlu salim fi jinsi salim. Kata ulama, akal yang cerdas ada di badan yang sehat. Duit banyak tapi penyakitan. Moha gagah tapi kulisaan. Kayak naik lo, ya. Padah lawan bibinian, wahai bibinian aku hendak lawan nikah. Nantun, ya. Maka harus kita tadi dianjurkan hidup itu bersih. Ya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Masa muda memang masa labil. Tapi jangan terlalu labil pula. Karena kalau kayak kadang-kayangan paget masa di pohonan bendure. Oleh karenanya baginda Rasul adalah seorang nabi yang sangat perhatian kepada kita sabadataan. Suah nabi itu merindukan kepada kita sambil menangis di hadapan para sahabatnya. Ujian nabi apa? Ishtaqtu li ashabi. Wahai sahabatku, aku merindukan kepada teman saudara-saudaraku.
Dikatakan oleh para sahabat, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini dangsana pian ya Rasul? Apa ujar Nabi? Alastum ikhwani. Lain, kalian ini wahai sahabatku lain dangsanaku. Bal antum ashabi, tapi kalian adalah sahabatku. Walakin ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di walam yarani yu'minuna bi. Saudaraku yang aku cintai, yang aku rindukan ini wahai para sahabat, adalah suatu kaum yang hidup setelah meninggalnya aku nanti. Dia tidak melihat kepada aku, tapi rindu dan beriman kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, keselamatan kita ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perhatian kita, pikiran kita, kayak apa agama ini, kayak apa orang-orang di sekitar kita ini menjadi orang yang baik. Kenapa ulun tadi kada tahan buang sampah, begayaan? Karena di pondok ada yang kayak itu, boleh begayaan main-main, tapi pada tempat yang lain. Ya supaya belajar di sini. Jadi minta maaf, minta ridho kalau ada pemandiran ulun yang ada berkenan di hati biang sabada tahan. Ya. Yang penting jangan beres di luar gainan, ini ulun. Ya. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Kata Nabi, tu'radu a'malikum alayya kulla yaumi itsnain. Wahai umatku, amal ibadah kalian ini disodorkan oleh Allah kepadaku setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi perbuatan disodorkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilihatkan kepada Rasul. Fa'in wajadtu khairan ahmadullah, kata Nabi. Kalau aku dapatkan wahai umat amal kebaikan kalian baik, aku minta kepada Allah bersyukur agar ditambah kebaikan pada diri kalian wahai umat. Wa in wajadtu ghaira dzalik. Tapi kalau aku dapatkan amal perbuatan kalian di muka bumi ini tidak baik, dilaporkan kepada aku dengan perbuatan kalian, perbuatan yang keji, astagfirullah, mintakan kalian ampun kepada Allah. Aku mintakan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Apalagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatiannya Nabi lawan kita luar biasa. Sehingga dikatakan oleh seorang penyair, la tajzi nabiyyika ya fata walau jitahu sa'yan ala ainaika sa'iri. Wahai para pemuda, kalian tidak bakalan bisa membalas jasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun engkau datang ke kota Madinah menemui Nabi bukan dengan kaki engkau berjalan, tapi berjalan dengan kedua matamu, maka belum bisa engkau membalas betapa besarnya jasa baginda Rasul kepada kita. Tanamkan rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi pemalas, pamoler je bapak tadi. An-naumu indi wal kasal ahla madzakan minal asal. In lam tusaddiqni fasal man kana bimithli wal kasal. Pamoler kata juguring itu aku nih ujian penyair, rasa manis kalah madu manisnya. Kira-kira kayak itulah. An-naumu indi wal kasal ahla madzakan minal asal. In lam tusaddiqni, mun kada percaya lawan aku, kalau pamulir lawan guring kata guring itu nyaman, pasal tanyakan aja. Mangkana bimithli wal kasal. Jangan lawan orang yang rajin, tak gunakan lawan kayak aku sama pangulirnya lawan kata guring. Piannya nak guring sehari semalam 8 jam. Sehari semalam berapa jam? 19. Berarti pian itu 1 tambah 1 6. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. 24 dibagi 3 berapa? 8. Nah berarti kalau kita guring sehari semalam ini 8 jam, 1/3 dari waktu kita dalam sehari itu diulah tidur. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah berumur 60 tahun,
Umur kita 60 tahun. Nanti guring berapa tahun? Ini, kalau kita berumur 60 tahun, berarti guring berapa tahun? 20 tahun, buruk mata. Siang pian guring misalnya jam 2 jam. Malam guring jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 5, 7 jam, 9 jam berarti pian guring. Tambah pula kesiangan, jam 7 hanya bangun. Berarti 11 jam. Ini kalau orang guring 8 jam itu 1/3 daripada waktunya diulang guring sehari semalam. Kalau berumur 60 tahun, hasadu ummati baina sittin wa sab'in, umatku itu kata baginda Rasul dipanen umur 60 atau 70 tahun. Berarti rata-rata umat Rasul itu sama dengan Nabi. Berapa? 60 tahun. 20 diulang guring. Masa kekanakan berapa tahun? Umur berapa? 15 tahun. 20 tambah 15 berapa? 20 tambah 15 berapa? 35 tahun. 60 dikurang 35 berapa? 25 tahun aja lagi kita menjalani kehidupan kita ini di masa dewasa kita. Itulah bagaimana kita hendak masuk ke dalam surganya Allah kalau kita gunakan guring dan pemulir. 25 tahun saja lagi kita mengabdi kepada Allah, kepada negara kita, kepada kehidupan keluarga kita. Pandai-pandailah membagi waktu kita. 25 tahun. Kira-kira di sini ada anak-anak dulu 10 tahun udah. 25 tahun umur kita yang kita hanya diberikan oleh Allah kesempatan di muka bumi ini. Nah, oleh karenanya dikatakan digadrikat dituk tasabul ma'ali. Dengan kadar semangat dan rajin engkau akan mendapatkan ma'ali. Apa ma'ali? Derajat yang tinggi. Mau jadi apa? Jadi seorang guru, harus belajar yang rajin. Mau jadi apa? Mau jadi seorang atlet, harus olahraga. Bukan begitu. Apa ikan mau berjalan? Ya, yang penting olahraga daripada jangan mau berjalan. Kira kalau ada ukur, ada sudah meternya ya. Maka dikatakan oleh ulama al-hakim. Hakim itu adalah orang yang melakukan perjalanan kada tahu tujuannya. Kemana pian? Kemana kaki melangkah di setelah bumi bijak. Pian ini hakim. Kata Nabi al-junun funun. Orang gila itu banyak macamnya. Termasuk orang yang berjalan kada tahu jalan tujuan. Makanya kalau anak jalan keluar rumah, apa mau tujuan ke mana? Al-junun funun. Orang gila itu banyak macamnya. Ada nanti ya, kada tahu orang terpanggil kayak ini kada nyambung ada. Ini siang isuk malam. Tangi jauh tangi. Ya. Makanya minta lawan Allah. Kecerdasan itu perlulah. Kecerdasan itu minta lawan Allah. Manusia, Allah memberikan akal manusia itu sama datang. Tapi yang membuat cerdas tidak terjadi cerdasnya orang itu, dia bisa menjaga hati dan pandangannya jangan sampai melakukan hal yang haram. Imam Syafi'i itu kalau belajar, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau membaca kitab, yang kiri dibaca, yang kanan harus ditutup. Kenapa? Karena kalau terlihat yang kanan langsung hafal. Kayak pian juga kan. Langsung hafal. Apa alamatnya aja. Langsung hafal Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i bicara dengan muridnya di pasar. Ternyata ada bibinian yang gugur di atas ontaknya, ke bawah betisnya kelihatan. Betisnya ini, kalau betis tabian. Betis itu ke bawah itu betis. Ya, kalau di atas ini paha, ke atas lagi paha lapang. Ya, kelihatan betisnya. Anggota di bawah lututnya kelihatan. Maka Imam Syafi'i ini bukan melihat tapi terlihat, bukan melihat tapi terlihat. Apa bedanya melihat dengan terlihat? Kalau terlihat tidak sengaja, kalau melihat sengaja. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhahu apa?
lakal ula wa alaikat tani. Rizki bagi kamu yang pertama, yang kedua haram. Lihat perempuan dan pakai kerudung, kelihatan, astagfirullahaladzim, itu rezeki. Ada sengaja terlihat. Ini terlihat, harus bisa membedakan mana terlihat dan melihat. Kalau udah terlihat, balik lagi, itu melihat. Wa alaikat tani, haram kamu memiliki yang kedua. Ya, kalau biar, harus barangnya. Aduh, Ustaz, haram dia, pura-pura melihat. Maka lakal pula wa alaikat tadi. Nah kemudian Imam Syafi'i ketika melihat gadisnya perempuan tadi, yang sekali baca hafal, yang sebelah itu tuh 2 kali 3 kali baru hafal. Kemudian mengadu Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi', syaqautu li waqi'in bisu'il hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi li anna ilman nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', jeleknya hafalanku, jeleknya aku menghafal. Yang biasanya 1 kali hafal 2 kali 3 kali baru hafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, ternyata guruku Imam Waqi' memberikan hidayah petunjuk kepada aku supaya aku meninggalkan maksiat. Di anna ilman nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi, karena ilmu pengetahuan itu cahaya. Ilmu pengetahuan itu cahaya. Baik pengetahuan duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Lain paman ilmi lah. Barang siapa yang akan kebahagiaan dunia, dia harus belajar ilmu dunia. Siapa yang dia ingin bahagia di akhirat, dia harus belajar ilmu tentang pengetahuan agama. Waman aradahuma, siapa yang ingin keduanya, ya ilmu tentang dunia itu seperti manajemen ataupun yang lainnya dipelajari, tentang akhirat juga dipelajari. Pian pun kalian bisa berhitung lah. Pian kalian dari kitab fikih itu adalah Syafi'i. Syafi'i ini orang Bambang namanya. Kenapa sampai orang Bambang? Nukar 100.000, duitnya 10.000. Qur'anu angsulannya. Orang 100.000, duitnya 10.000 diangsol. Harga tukarannya 100.000, duitnya 10.000 diangsol. Nah ini namanya orang Syafi'i. Kada tahu di duit. Ada Syafi'i orang kada tahu dihitung. Nah ini kada boleh berdagang. Ini berdagang kuitannya aja. Kalau jual beli kada boleh. Jual beli kayaknya. Nah, jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita betapa semangatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala hal. Nah oleh karenanya bikadrika dituk tasabul ma'ali. Siapa yang ingin sesuatu derajat yang tinggi, dia harus melaksanakan, harus bermujahadah. Mau bekerja keras, mau sukses, harus mau bekerja keras. Nah oleh karenanya waman talabal ula sahira layali, siapa orang yang ingin derajatnya tinggi di sisi Allah, rajaki bangun malam. Bangun malam untuk apa? Tahajud, lain tahajud. Guring-guring tahajud. Kenapa? Sekalinya suara cacak ya suara pocong. Suara orang bakat tukang di muka rumah. Kenapa di muka ada? Bakat tukang pulang di muka ada. Sekalian berdiam diambil bakat tukang sekalian untuk cacak. Cacak tuh baik itu nggak jalan. Mau tanya ulang. Makanya man talabal ula sahiralaya. Siapa yang hendak derajat tinggi di sisi Allah, rancaki bangun malam. Tahajud. Orang mengguringnya kasihangan daripada jadi wali wala. Kamu tahu lah wali apa nih wali? Padahal kan wali-wali daya belum kawin juga. Wali kayak ini ya kata kawan juga pun kasihankan. Karena kata Nabi apa? La uqidatil lil wali illa fi jawfil laili. Tidaklah diangkat seorang wali kekasih Allah itu kecuali gara-gara dia bangun malam tahajud, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya
perhatianlah kita kepada syariat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita diperhatikan oleh Allah, diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjumpa pasti berpisah, kita berkumpul pasti tidak akan pulang bersama-sama ataupun pulang ke rumah kita masing-masing. Tapi perpisahan itu bukanlah musibah yang sebenarnya. Dikatakan oleh ulama, laisal musad man farakal ahbab walakinnal musad haruma alaihi thawab. Bukanlah musibah yang sangat besar itu adalah orang yang berpisah dengan kekasihnya. Itu juga merupakan musibah. Tapi bukan itu masalah musibah yang sangat besar, karena setiap manusia pasti berpisah. Ada yang berpisah dengan haya ketika hidup, suami istri terjadi perpisahan misalnya. Ada yang terjadi firaqul wafa, perpisahan sebab meninggal dunia, pasti berpisah. Punya rumah irama juga nampak rumusnya dunia udah. Ya, perpisahan itu pasti terjadi. Tapi yang musibah sebenarnya adalah man haruma alaihi thawab, orang dapat pahala kita ada. Orang dapat keutamaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ada. Kenapa? Pangoler tadi jabat banget. Makanya jangan hidup pangoler. Karena jadi orang yang sukses pemalas ini. Rugi menjadi orang yang pemalas. Kalau hendak menjadi dicintai oleh Allah, ya harus rajin juga beribadah. Ya, oleh karenanya jangan kita buang waktu kita di masa muda. Jangan digunakan sia-sia. Bermain terus begayaan terus boleh, tapi jangan terus-terusan begayaan. Jangan terus-terusan bermain. Kunjung sana, kunjung sini, berpalitar mama bisa minyak mengkalakan minyak setiap hari. Kunjung sana, kunjung sini habis pulsa minta duit, mak duit. Biar tahulah at-tabi'atnya akulu tabi'at. Watak akan memakan watak. Kama tadi yutudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperbuat seperti itu juga. Kalian menyusahkan guru kalian, Allah akan takdirkan kalian menjadi seorang guru punya murid menyusahkan kepada kalian. Kalian punya menjadi anak yang durhaka, akan Allah takdirkan nanti kalian punya anak yang durhaka kepada kalian. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada seseorang yang memukuli orang tuanya. Ditegur oleh Imam Ahmad, kenapa dipukuli orang tuanya di sini? Kamu memukuli orang tuanya? Kata orang tuanya apa? Jangan ditegur wahai imam. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, ulun pernah memukul orang tua ulun di sini juga. Makanya kama tadinu tudah albirru la yabda wa dzambu la yunsa kama tadinu tudah. Kata Nabi apa? Albirru la yabda. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tidak bakalan hilang, pasti ada balasannya. Adzambu la yunsa, dosa tidak pernah dilupakan oleh Allah. Kama tadinu tudah. Sekecil apapun kamu berbuat, engkau akan juga diperbuat seperti itu. Oleh karenanya termasuk perbuatan-perbuatan maksiat. Dikatakan azina dainun. Dikatakan oleh Nabi apa? Perbuatan zina itu adalah hutang dan akan dibayar oleh anak kalian nanti semasa dewasanya. Nauzubillah min dzalik. Walaupun terhalang antara kamu dengan perempuan itu, tembok yang sangat besar kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Syifaa'us Saqim. Oleh karenanya jadilah kita orang yang menjadi hamba yang taat kepada Allah, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan terjadi nanti kepada anak-anak kita. Kalau tidak anak kita, cucu kita yang akan melakukan seperti itu. Maka di dalam doa kita dimunajatkan apa? Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati. Ya Allah, berkahi anak-anak ulun dan keturunan-keturunan anak ulun semuanya. Wahfadhum wala tadurrahum, jaga mereka ya Allah, jangan dibahayakan. Warzuqni birrahum, dan berikanlah ulun rezeki baktinya mereka kepadaku. Oleh karenanya hendak berbuat berpikir terlebih dahulu, jangan sampai nikmat membawa sengsara. Penyesalan bukan di dunia tapi di akhirat. Kerugian bukan di dunia tapi kerugian di akhirat. Musibah yang paling besar di dunia apa? Maksimal adalah kematian, tapi musibah di hari kiamat di neraka selama-lamanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pian yang sesuai disabdakan oleh baginda Rasul, syababul anbiya
pemuda sekarang adalah generasi penerus untuk masa yang akan datang. Penerus bangsa kita, penerus negeri kita, penerus daerah kita, penerus keluarga kita, dan pemuda yang sekarang adalah penerus agamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, jadilah pemuda yang menimba kebaikan-kebaikan di masa mudanya. Ketika dia dewasa, dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Wallahi hayyuni wattuqa, karena hidup yang sebenarnya bagi pemuda itu adalah pemuda yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mumpung masa muda diberikan oleh Allah tidak lama. Dan kita akan menjadi namanya masa kuhuliyah, kemudian suyukhiyah. Kita masa tua, habis itu tidak ada lagi. Kita akan meninggal dunia. Mumpung diberikan masa muda, timbalah pengetahuan yang banyak, ilmu dunia kah, ilmu akhirat kah, apapun, timba dengan banyak, cari pengetahuan apa yang kita tidak tahu, niscaya kita akan menjadi seorang tua yang banyak pengalaman hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi Rasul senang kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan orang tua kita dijaga oleh Allah, diberi kekuatan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya katakan, minta maaf, minta ridwan, minta halal apabila ada kata-kata ulun yang kada berkenan di hati yang sabadataan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Dani, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Dewan Guru dan Ibu-Ibu Guru, Ibu para Puskes, serta adik-adik siswa SMA Gelombang Selatan yang berbahagia. Mohon izin Pak Ustadz, ulun ingin mengaduk kopi, Pak. Karena setiap kopi ada gulanya, kalau kada diaduk kada berasa. Ini salah satu wujud cinta ulun terhadap Rasulullah dan umatnya. Yang adalah umat Rasulullah yang saya cintai karena Rasulullah mencintai umatnya. Mohon izin sedikit ulun menyampaikan rasa gembira ulun. Ulun mengucapkan banyak terima kasih kepada SMA Gelombang Selatan yang telah melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini wujud rasa gembira kita kepada Rasulullah, siswa-siswa kita menjadi generasi emas, orang-orang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Adik-adikku masih semangat atau sudah ngantuk? Ngantuk? Semangat. Oke. Ketua OSIS mana ketua OSIS? Ketua OSIS mana ketua OSIS? Mana ketua OSIS? Jangan turun. Oh sakit. Wakilnya ada. Apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, jadi generasi muda itu harus semangat. Mana wakil ketua OSIS? Mana ketua OSIS?
Pak Ses. Ya. Mungkin untuk OSIS perlu ditingkatkan lagi semangatnya organisasi, karena itu adalah awal kalian berorganisasi. Nanti kedepannya di masyarakat tuh pasti ada organisasi apapun. Kalau kalian sudah berlatih di SMA seperti ini, insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik. Untuk yang kelas 1 belum menjadi OSIS mungkin bisa ikut lagi gitu kan. Sedikit ingin ulun menyampaikan tentang rasa cinta kepada kita, kepada Nabi Muhammad, salah satunya dengan mengucapkan sholawat. Sholawat yang ingin ulun sampaikan kepada pian yaitu adalah sholawat Fatih. Ada yang sudah tahu sholawat Fatih? Sudah tahu sholawat Fatih? Ini ulun dilajari dari guru ulun, dari guru ulun, insya Allah sampai kepada Nabi Muhammad. Dan ulun dipesani ingin agar menyampaikan kepada masyarakat luas kepada Nabi Muhammad. Ulun belajarkan, mungkin kita sama-sama ya. Turuti apa yang ulun ucapkan. Mohon izin. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi Lima uhlik Wal khatimi Lima sabab Nasiril haqqi Bil haqqi Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hafal? Belum hafal? Nah, ini ada di YouTube yang cari sholawat Fatih yang hafal, yang membaca sebanyak-banyaknya. Itu salah satu wujud kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini ulun ijazahkan kepada semua yang berhadir di sini. Yang terima, alhamdulillah. Sekali lagi kita membaca sholawat Fatih untuk Nabi Muhammad sebagai wujud cinta kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi Lima uhlik Wal khatimi Lima sabab Nasiril haqqi Bil haqqi Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sukses dunia akhirat, mendapatkan syafaat beliau dan masuk surga bersama-sama. Terima kasih. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, doa. Kami mintakan dengan hormat kepada Ustadz Rudani untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karamah wa rizqan halalan daima wa
وأخل الأتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأمرنا بلدتك العيون واقض عن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر واستر أنت أكرم من ستر وسرة الله طيش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى آل كرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Acara yang keenam penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama membaca hamdalah. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini, kita bisa dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai landasan meraih prestasi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam membacakan acara terdapat kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.